Hai guys, kembali lagi bersama gue Dolin. Dan gue kali ini bakalan lanjutin baca kalian mengenai novel Tun. Novel Tun, dan gue lebih suka baca chest story horror. Langsung aja kita buka novel Tun. Bagi kalian yang suka ikut lomba, kalian bisa daftar ke sini. Cara daftarnya gampang. Kalian tinggal cek yang ada di sini, daftar lomba, cari aja. Nah ini baru nih. Kamu yang mirip membuat novel. Cara daftarnya, tunggu dulu ya, masih nge-lag. Kalian cuma perlu pencet ini yang warna biru besar di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Aku mau daftar. Terus kalian pilih yang apa namanya, novel mana yang mau kalian daftarin lomba. Tapi di sini novel yang bisa kalian daftarin lomba itu cuma novel yang berjudul tulisan, bukan chest story. Kalau chest story nggak bisa dibuat diikutin lomba. Langsung aja kita pencet satu ruang. Ini novel saya, terus urban. Daftar. Pendaftaran berhasil kembali. Ya, udah berhasil daftarin. Langsung aja kita lanjut baca chest story horror yang kemarin. Lanjutin baca episode 6 sama episode yang ke-6 sama ada ya, kok beda sih? Beda ya. Oh, salah, maaf guys. Ini loh, kos-kocan yang seram episode ke-6. Ya, langsung kita baca. Episode lanjutan. Jadi aku dan keluarga aku sebenarnya adalah orang Irang yang diberkati atau bisa dibilang terkutuk. Karena kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dikikat oleh manusia biasa pada umumnya. Dan subscribernya Andre ini mulai menjelaskan lebih lanjut apa yang dirasakan. Panjang banget. Kemarin aku melihat live kamu, terus kamu tercekik cemas, terlihat cemas saat mendengar suara-suara aneh, dan tiba-tiba kamu mengakhiri live kamu. Aku jadi gak cemas dan khawatir bahwa aku kan yakin kemarin kamu baik-baik aja. Mau ikutin saran aku keluar dari rumah itu secepat mungkin, pindah rumah kalau bisa. Ini benar-benar demi keselamatan kamu. Aku bisa merasakan ada arwah yang amarahnya begitu besar hingga auranya itu dapat dirasakan melalui live YouTube kamu. Tapi misal kamu pindah rumah, tidak memungkinkan, paling tidak pindahkan kasurmu ke bagian tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Aku harap kamu baca komen ini karena komen ini bakal aku hapus mungkin dalam 10 menit nanti. Aku gak pengen ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu memang tidak bisa pindahkan kasur kamu, oke? Nah, jadi komennya kayak gitu. Andre yang membaca komen itu jadi merinding dan dia mulai mikir bahwa dia tidak punya uang yang cukup untuk pindah rumah. Malam itu Andre kembali ke kosnya, dan waktu dia masuk kondisi kosnya masih sama saat ditinggal waktu pagi, dan Andre mengikuti saran subscribernya itu. Andre pun memindahkan kasurnya ke tengah-tengah ruangan, dan Andre berusaha untuk tidak tidur karena dia takut kalau dia tidur nanti lihat hantu itu lagi. Episode berikutnya akan saya lanjutkan di episode selanjutnya. Sampai di sini dulu ya. Langsung lanjut ke kos-kosan yang seram episode terakhir. Karena merasa lelah setelah mondar-mandir, Andre pun akhirnya ketiduran. Di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba dia terbangun ingin ke toilet. Karena ingin buang air kecil, dan Andre sadar kalau saran dari subscribernya itu benar dan dia bersyukur karena tidak pindah rumah. Andre bersiap untuk tidur lagi, tetapi suara aneh itu kembali terdengar di telinga Andre. Seiring berjalannya waktu, suara itu semakin besar dari awalnya. Seperti bisikan menjadi seperti teriakan. Suaranya itu kayak gini. Siapa yang kasih tahu? 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 Begitu terus berulang kali. Andre berusaha sekuat mungkin untuk tidur. Keesokan paginya Andre pergi ke salah satu agen properti untuk menyewakan kembali tempat tinggalnya selama periode kontrak yang sudah dia lakukan. Sesampainya di agen properti, dia bilang, ini mau disewakan kembali karena alasan pribadi, jadi nggak bakal ditempati. Tapi sekarang lagi jarang yang cari rumah, tapi kita coba bantu. Oh ya, alamatnya mana? Tadi bisa diulang? Andre menjawab, oh di gedung titik titik titik, alamat titik titik titik. Itu rahasia ya. Unitnya 207 pak. Tiba-tiba tangan agen properti itu berhenti menulis dan meleleh ke arah Andre. Wah, itu mata duitan ternyata. Wah, ibu mata duitan itu ternyata kamar itu disewakan langsung. Hai, gak bisa ngomong aku.
Ada apa pak, kok bilang gitu? Ya nggak mungkin sih dikasih tahu kak, kasih tahu kan, aduh aduh, padahal ibu itu sudah saya kasih tahu kamarnya mending didoain dulu, jangan disewakan dulu. Aduh, emang mata duitan ibu itu, kok langsung disewakan sih, gimana sih? Ah, maksudnya bapak apa sih pak, saya nggak paham. Jadi sebenarnya 3 minggu yang lalu itu nyonya itu kasih tahu saya kalau ada satu mahasiswa, nah mahasiswi, dia itu dihamili sama pacarnya, dan pacarnya ini mengajak untuk mengaborsi anak-anaknya itu. Setelah diaborsi, pacarnya ini kabur ke luar negeri. Akhirnya mahasiswi ini gantung diri di kamar itu. Karena anak itu tidak pernah kelihatan, nyonya pemilik kos itu memanggil polisi dan mendobrak pintu. Dia menemukan mahasiswi itu gantung diri dengan wajah yang sudah pucat dan lidah yang menjulur keluar. Habis. Nah, jadi ceritanya begitu. Mungkin untuk sampai sini dulu yang saya bacakan tentang cerita horor. Besoknya kita akan lanjut ke chapter 10 kursi berhantu yang episode pertama, dan chapter 11 kursi berhantu episode kedua.